Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hendy Bagja Nurjaman dan tamu undangan dari podcast Sergi kali ini yaitu adalah Bagus Gianto. Bagus Gianto ya. Baik, kali ini di podcast Sergi ini Serba Serbi Hargi ini memasuki edisi pertama yang disebut edisi ngacai. Apa singkatan ngacai tadi? Ngecapruk santai. Ngecapruk santai. Oke, Iya. jadi kita omongannya yang ringan-ringan aja ya. Betul. Gak usah ngomongin utang piutang, gak usah ngomongin ahli waris, gak usah ngomongin perebutan tanah atau apa ya. Apalagi yang disiram air keras ya, gak usah ya. Itu sih, oh iya gajian Oh, ini sedih iya. yang Ya, oke. Inisial A, kepanjangan Sep. Asep bukan ya? Bukan si Asep ya? Asep ada Asep. Oh, tapi inisialnya sama A. Oke, jadi kali ini kita akan berbagi informasi, sharing tentang informasi yang mungkin bermanfaat bagi dulur-dulur di luar semua yang mendengarkan atau menonton podcast ini, khususnya bagi fresh graduate ya, dari apa university atau SMK, SMA. Nah mungkin kebetulan narasumber kita ini adalah pegawai PLN Tulen, jadi sudah bekerja di PLN selama berapa ratus tahun Cak? Hampir nggak usah itu meteor apa dinosaurus itu loh. Itu setelah masuk PLN. Oh iya, jadi dulu pas meteor jatuh ada ya. Udah 12 tahun saya di 12 PLN. tahun berarti Betul. tahun 2012. 2012. Oh saya 2012 dulu masih ngapain ya? Ya PGPN juga lah mas. Oh gitu? Iyalah. Oh, lupa saya. Kirain saya bukan PLN. Oke, jadi kita akan sharing informasi tentang bagaimana sih teman-teman atau dulur-dulur yang sekarang lagi punya cita-cita atau target goals pekerjaannya di sebuah instansi yang notabene BUMN ya. Betul. Nah, seperti contohnya senior kita ini, Cak Bagus. Pertama-tama sih, Cak. Pertanyaan pertama mungkin bagaimana prosedur kita untuk mendaftarkan diri ke instansi PLN ini? Baik ya, kita bicara prosedurnya. Jadi saya masuk PLN dulu itu via informasi yang disampaikan oleh sekolah dulu itu. Oke, Kalau sekarang kan informasi banyak nih. banyak. Nah, dari sekolah saya diarahkan ke sebuah web namanya rekrutmenpln.co.id. Nah, di sana kalau dulur-dulur lihat di situ tuh banyak sekali lowongan di sana. Sampai sekarang tuh ada, tapi kalau kesan ditutup ya, kemarin udah ditutup beberapa ya. Jadi masih belum buka lagi. Jadi kalau dulur-dulur ingin bergabung dengan PLN bisa pantengin terus atau di Bukannya sekarang kalau nggak salah dia rekrutmen bersama ya? ada beberapa rekrutmen bersama yang jadi ada kerja di sama dengan rekrutmen bersama. Betul. Dan khusus rekrutmen PLN juga? Iya, yang umum. Oke. Ini yang umum. Mau biasanya ada keterangan tanpa ada kerjasama. Biasanya kan ada kerjasama Oke, sekolah dengan yang sekolah-sekolah. bekerjasama. Sekarang dulu itu saya nggak masuknya lewat jalur kerjasama, tapi umum. Mendaftarkan tetap ke website itu. Betul. Jadi ada infonya dari situ. Oke, jadi rekrutmen.pln.co.id. Ya, Oke. rekrutmen Dicatat ya, nanti ada di bawah sini nih. www.pln.co.id. Oke, pertama mendaftarkan diri ke sana. Selanjutnya, Jadi dulu masih ngirim berkas lamaran manual mas. Gitu. oh, Jadi kalau sekarang udah canggih ya, kita ngirim CV sudah. maksudnya apa? Pendaftaran administrasi. Betul, administrasi dulu. Oke. Ya seperti kita melamar di sebuah perusahaan umumnya lah, Oh, seperti itu. Terus tinggal nunggu panggilan. Oh, iya. Dimana kita bisa tahu kita diterima apa tidak? Ya di websitenya kita pantengin lagi, Oke, dicek lagi ya. dicek lagi. Iya. Tapi sekarang kan, kamu saya kalau zaman sekarang udah lebih canggih mas ya. Dulu kan kalau kita lihat lowongan kerjaan pasti kan pernah nggak cari kerjaan di kantor pos gitu? Ada itu dulu pamflet banyak itu. Pernah nggak? Enggak, saya. Oh iya, saya aja kayaknya itu kan. Saya sukanya main nggak, Oh, main iya. nyari kerja saya. Jadinya dulu nyari ya itu. Jadi- tempat main nongkrong gitu, ngopi. Kalau saya dulu lihatnya di website Tusapan ini terus, jadi setiap kali lolos di situ.
rekrutmen. Oke, selanjutnya setelah tahapan administrasi nih, apa nih rekomendasi apa? Setelah administrasi itu diuji apa lagi nih? Nah, Ujian setelah apa lagi? kita dinyatakan lulus dalam tes administrasi, kita sudah memenuhi persyaratannya, nanti kita akan diuji secara akademis. Jadi pelajaran itu kan. Jadi dulu itu seingat saya itu ada, saya nggak tahu sekarang ya. Dulu itu ada satu soal. 50 soal itu tentang matematika. 50 soal lagi tentang jurusan kita. Karena saya dulu itu masuknya dari mesin. Jadi ya soalnya tentang mesin aja di situ tuh. Oke. Mesti bingung kenapa saya masuk PLN. Nah itu. saya soalnya dulu jurusan IPA. Oh gitu tapi ya. soalnya IPS gimana tuh? Oh iya juga. Enggak, memang Kayaknya salah mendaftar yang dicari kan memang jurusan listrik sama mesin dulu itu yang zaman saya dulu itu, karena ya, mekanik ya. Iya, mekanik seperti itu. Mekanik dan engineer dan apa teknisi Engineer listrik. dan teknisi sama operator. Operator, betul. Oke, berarti yang pertama mendaftarkan secara administrasi, Betul. kedua ujian akademis, Betul. nah selanjutnya itu tes kesehatan 1 kalau tidak salah. oke. Apa tuh? Maaf, bukan tes fisik, Mas. Tes fisik. Tes fisik, jadi ya fisik lah, seperti lari, jogging, hal-hal yang sering apa ya? Hal-hal yang absurd gitu. Hal-hal yang ada hubungannya dengan fisik kita dites. Oke. Karena saya dulu masuknya di jalur pelaksana, otomatis ya, harus fit ya, masa Oke, lari mungkin ya. lari fisik ya, itu masuk fisik ya, lari itu ya. Fisik. Memanah ada nggak? Oh iya. Kalau saya kelas mana kayaknya saya nggak jadi pegawai PLN Mas, kayaknya Mas. Oh iya. Nggak tahu, mungkin ikut akhir zaman perang nanti. Oke, mungkin dikirimnya ke Papua nanti ya. Bisa jadi sih, Bro. Banyak pemanah di sana. Banyak pemanah. Oke, selanjutnya setelah tes fisik, selanjutnya tes Setelah tes fisik, kesehatan Keempat nih. 1 kalau tidak salah. kesehatan 1 ke 4 ya. Kesehatan 1. Oke. Apa tuh kesehatan 1? Kesehatan. Ada yang kelewat Mas. Maaf. Sebelum tes fisik itu tes psikologi dulu. Oke, berarti tes administrasi, akademis, psikologi ya. Psikologi. Oke, psikologi. Psikologi itu yang- ngisi soal atau Isi apa soal. itu? Masa ya kita Oke. mana lagi enggak? Jadi setelah dari tes psikologi, psikotes mungkin ya. ya tes psikologi itu psikotes. Sama sih, tes psikologi, psikotes sama Mas. Oh iya, itu Bahasanya aja ya. dibalik-balik Oke, aja ya. oke. Setelah itu tadi tes fisik, setelah tes fisik berarti udah tes berapa? Kelima ya? Kelima nih. Kelima ini sekarang ya. Apa nih? Kesehatan. Kesehatan 1. Oke, kesehatan 1 ngapain tuh? Dicek. Diapain? Ya dicek-cek kayak kesehatan, medical check up biasa seperti itu Mas, darah, urin, Oke. ronsen dan sebagainya. Ditidurin. Maksudnya kata dokter Oh iya, bener, disuruh tidur ya. Dikasihnya tidur, diperiksa gitu kan. Ya, betul. Ditidurin dokter berarti ya. Bukan. Gimana? Iya, semacam itulah Ya, ya. Mas. itulah dengan makna yang berbeda mungkin. Iya, ya. maksudnya dia kok diajak tidur dokter sih? Maksudnya kita disuruh dokter tidur, diperiksa kita. Diperiksa. Oke. Cek. Kesehatan 1 itu kelima ya. Kelima. Keenam berarti apa? Ada lagi? Kesehatan 2. Oh, kesehatan. Setelah kita nyatakan lolos kesehatan Heeh. yang 1 itu, kita masuk ke Kesehatan 2. 2. Ngapain tuh? Ditidurin lagi. Bukan, Oh, dia bukan. lebih advance lagi ininya. Alat-alat. Alatnya lebih advance lagi. Jadi Oh, mungkin organ-organ dalam dicek juga ya. iya, siapa tahu saya kuyang gitu kan. Siapa tahu nggak paru-parunya tinggal di setengah gara-gara ngerokok gitu. Bisa jadi siapa tahu udah dijual kan ini namanya. Ginjal. Ginjalnya 1 kan. Buat beli PGA biasanya. Kalau Ada game. ya? Nah selanjutnya Setelah udah tes 6 testing. wawancara terakhir. Wawancara tentang Wawancara. apa tuh? Pribadi sih, maksudnya wawancara biasa, wawancara tentang diri kita. Wawancara. Oh, iya. Jadi saya kembali nggak sih? Wawancara itu terakhir kan? Kan Anda yang dites kenapa nanya saya? Soalnya kadang udah beda loh kayak gitu tahapannya, tapi secara garis besar tahapannya yang tadi saya sebutkan, Oh, cuman mungkin berarti sekitar urutannya 7 atau 6 lah ya mungkin ya. 7 atau 6. 6 kali testing. Iya. Nah, berarti buat dulur-dulur yang berminat atau punya goals untuk menjadi insan PLN, berarti mungkin fisiknya harus dijaga ya. Fisiknya harus dijaga betul. Maksudnya ya Mungkin kalau bisa nggak boleh ngerokok, olahraga teratur, mungkin gitu ya. Mungkin selama dia di SMA, SMK atau kuliah ya. betul. Terus mental harus sehat kan? Mental Karena harus ada sehat. psikotes juga kan? Tapi kalau
masalah mental ini kadang kita nggak tahu juga sih mas kalau mental itu sebenarnya nggak bisa kedetek ya. nggak bisa kedetek kan ada yang masuk sehat kan keluar ternyata waktu udah masuk diterima berkumis. Ternyata dia ada ini apa hal yang kita ketahui gitu kan kelainan gitu kan ekor kayak inisial A tadi ya. kasihan coba nyiram air keras gitu kan. Kasihan si Asep disebut-sebut. Oke. Jadi udah tahapan tadi itu kan panjang banget ya tahapannya. Itu kira-kira selama berapa tahun? Apanya berapa tahun? Berapa bulan ya? Itu jadi awal meteor jatuh itu sampai. Jadi kalau itu berarti ada sekitar hampir lah 3 bulan sampai 3 bulanan. Oh, 3 bulan. 3 bulanan. Jadi selama 3 bulan tuh terus-terusan testing. Setiap 2 minggu sekali mungkin ya. Iya. 2 minggu sekali pengumuman testing. Dulu mas, zaman sekarang udah enak kan. Teman-teman bisa lihat informasi di internet via HP ya dulu ya. Dulu sekarang ya. Dulu itu saya tiap kali pengumuman itu nyewa warnet pasti. Ya, nyewa warnet betul. Iya. Bentar kan setelah itu buka MRC tahu kan? Sama pacar nggak nyewa warnet? Enggak. Oh sendiri? Iya sendiri saya. Oh jomblo dulu waktu saya setelah kerja baru dapat warnet enggak. Penjaga warnetnya. Enggak, jadi ya jadi biasanya kan ada pengumuman di website tadi itu ya. Jadi lulus, tes kapan, hasilnya akan keluar kapan, seperti itu terus. Jadi berlangsung sampai akhirnya tes terakhir itu yang wawancara itu. Oke, katakanlah misalkan si A itu lolos nih dari tahapan testing yang sepanjang itu kan. Selanjutnya nih, apa nih? Apakah ada pendidikan atau apa gitu? Biasanya di instansi PLN itu apa tuh tahapan? Oh jelas. Jadi kalau jangan di instansi PLN mas ya, di luar pun, di perusahaan swasta pun, kalau pasti. kita mau masuk suatu perusahaan pasti kan ada pelatihan dulu kan. Tapi kalau di PLN itu ada selain pelatihan untuk pekerjaan, ada juga pelatihan untuk pembekalan dari sisi kesemaptaan ya, militer ya mas ya. Jadi apa wajib militer? Bukan wamil juga sih sebenarnya, dididik kedisiplinan oleh bapak-bapak tentara. Kesemaptaan lah ya. Kesemaptaan ada yang dididik sama Brimob. Brimob ya? Brimob kalau katanya Kopassus. Hansip juga ada. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya. Ya itu beda. Beda itu bukan PLN itu. Ya, ada security memang dilatih oleh security yang kan mereka juga disiplin. Disiplinnya. Bapak-bapak Hansip security juga. Oh iya, saya juga menjaga perum kita, menjaga kantor kita mereka terlatih. Terima kasih Bapak. Amazing. Dan ini free ya? Free payment. Maksudnya selama pendidikan, selama rekrutmen tidak ada sepeser pun biaya yang dipungut. Ya. Betul. Jadi Bapak sampai dulur semuanya kalau yang masuk PLN secara murni, insya Allah tidak ada. Emang ada yang nggak murni? Ada kan? Emang ada gitu ya nggak murni? Nah, katanya si A tadi. Oh si A sih ya? Nggak, kalau masuk secara murni, insya Allah tidak dipungut biaya sepeser pun, malah kita dikasih uang saku. Paling-paling biaya yang dikeluarin ya cuma buat transportasi lah, masih wajar ya. Transportasi kemana gitu kita maksudnya. Oh dikasih uang saku juga? Waktu pembekalannya mas. Pembekalan? Iya. Pada saat tes yang enggak, tes kan masih belum jadi calon pegawai. Belum lulus lah ya. Apa sih namanya, on the job training kalau udah dia? Iya, OJT. Iya, on the job training sempat tuh. Jadi alhamdulillah free mas. Jadi kalau ada pihak-pihak ini ya yang mengatasnamakan PLN, rekrutmen terus minta uang dulu, nah ini patut diwaspadai. Free PLN itu. Free ya? Free. Wes, jadi sudah menghilangkan gratifikasi, terbebas dari korupsi gitu kan. Tapi ini mas, saya nggak tahu ya, kalau pandangan masyarakat, pandangan masyarakat? Pandangan masyarakat. Oke. Khususnya di tempat saya, di desa saya itu, orang-orang yang masuk instansi apapun itu, instansi ya, maksudnya ya instansi pemerintahan itu, biasanya itu dididik dengan uang. Oke. Ya kan? Biasanya. Enggak semua oknum mungkin. Oknum. Biasanya kan gitu kan. Ya. Padahal enggak. Tapi ada beberapa oknum sih emang. Tapi itu baru pandangan dia kan? Pandangan, sebenarnya tidak mas.
jadi prasangka buruk lah Sangat buruk. Sebenarnya enggak. Ada orang-orang yang memang jalur jujur masuknya, Mas. dengan jaminan Jaminan- sertifikat rumah. Enggak itu. Enggak ada. Jujur dengan kompetensi yang dia miliki, Iya, dia memang dengan berkompeten dia kualitas, masuk, benar. kredibilitas dia sebagai Betul. pemudi lah ya, layak untuk masuk instansi mungkin seperti itu.